Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi ketemu lagi di Duino Family di saatnya belajar, dan hari ini ya bareng Kak Uwe kita akan membahas materi bahasa Indonesia lagi ya, khususnya untuk kelas 12 karena sebentar lagi akan lulus. Pasti akan membuat yang namanya surat lamaran kerja pada saat praktik bahasa Indonesia. Nah, untuk surat lamaran kerja hari ini akan kita bahas ya, strukturnya gimana dan cara pembuatan suratnya itu seperti apa akan dibahas. Tapi sebelum Kak Uwe paparkan, ya pasti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke adik-adik, tetap semangat ya untuk surat lamaran kerja. Kalau kemarin udah kita bahas mengenai surat secara umum, dan hari ini lebih spesifik, KW akan membahas mengenai surat lamaran kerja. Nah, apa sih itu surat lamaran kerja? Jadi surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat atau ditulis seorang atau calon pekerja untuk mendaftar atau melamar di tempat yang ia pilih. Nah, itu pengertian surat lamaran kerja. Sekarang kita ke sistematikanya ya. Adik-adik, jadi itu pengertian dari surat lamaran kerja. Nah, sekarang kita ke sistematika surat lamaran kerjanya ya. Nah, ini ada 9 poin, akan KW bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu tempat dan tanggal surat. Nah, tempat tanggal surat ini penulisannya gampang banget. Hanya kita tulis pada saat kita di mana hari itu dan hari itu tanggal berapa. Contoh, Bandung, misalnya 20 Januari tahun 2020. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Dan yang kedua, alamat surat. Nah, ini harus hati-hati untuk alamat surat. Kita buat seperti ini aja, yang terhormat ya, misalnya yang terhormat pimpinan atau PT Pabelan, terus nomornya berapa, dan langsung saja Bandung. Nah, jadi emang dia lebih singkat saja ya, jangan terlalu panjang-panjang, dan emang dia to the point untuk alamat suratnya, tapi harus lengkap dan tertuju untuk alamat suratnya. Dan berikutnya ada salam pembuka. Nah, untuk surat lamaran kerja, salam pembukanya kita tulis saja dengan hormat. Nah, udah cukup ya. Jadi dengan hormat saja itu sudah menggambarkan dari isi surat tersebut bahwa kita tujukan kepada instansi tersebut. Dan yang keempat itu alinea pembuka. Nah, di sini alinea pembuka biasanya itu berisi adalah kita menulis surat tersebut ya, inisiatifnya dari mana gitu. Apakah berdasarkan iklan, inisiatif sendiri, atau mungkin berdasarkan pengumuman ya. Kita tulis. Kalau kita berdasarkan iklan, jadi kita tulis itu surat kabarnya di sana, dan jangan lupa ditulis huruf miring untuk penulisan surat kabarnya, dan juga kita cantumkan tanggal surat kabar tersebut pada saat dia terbit ya. Oke, jangan lupa adik-adik ya. Dan berikutnya ada isi. Nah, isi ini adalah sudah berisi kualifikasi diri, jadi atau identitas si pelamar. Contoh misalnya ada nama, tempat tanggal surat, ada pendidikan, ada alamat, ada bahkan nomor handphone. Jadi situ kita cantumkan di isi. Dan untuk nomor 6, nah ini lampiran. Lampiran ini dia lebih banyak lagi isinya biasanya adik-adik. Nah, jadi untuk nomor 6 ini lampiran itu biasanya berisi sebagai bahan pertimbangan. Contoh misalnya ada fotokopi jasa, ada daftar riwayat hidup, ada surat keterangan kriminal atau kelakuan baik, ada surat keterangan dokter ya, dan masih banyak lagi. Dan juga fotokopi KTP juga bisa itu di lampiran. Nah, berikutnya ada penutup ya, ada penutup dan salam penutup ya, itu untuk mengakhiri. Dan terakhir itu ada tanda tangan dan nama lengkap, harus ditulis dengan nama sesuai akte kelahiran, dan penulisannya juga harus lengkap. Oke adik-adik, itu untuk sistematikanya ya. Oke adik, sekarang kita ke contoh ya. Jadi ini ada contoh format suratnya, dan 9 sistematika surat lamaran kerja tadi semuanya ada di sini. Jadi yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat ya, di sana ada Klaten, terus ada tanggalnya juga. Dan nomor 2 itu berikutnya ada alamat surat ya, tujukan kepada siapa ya, personalia, PT-nya kepada siapa, ada jalan, ada nomor alamatnya, dan juga ada tempatnya di mana atau nama kotanya. Dan yang ketiga itu ada salam hormat, disitu dengan hormat, dan juga ada salam pembukanya di sana. Dan ini emang simple banget ya contoh surat lamaran kerjanya, dan ini juga berdasarkan inisiatif sendiri, jadi bukan berdasarkan surat kabar atau koran. Jadi berikutnya terus langsung yang keempat itu dia ada isi ya, jadi dia ada isi di sana, dan ada isi. Dan isi di sana meliputi ada nama, tempat tanggal lahir, ada pendidikan, nomor handphone, dan berikutnya ada lampiran yang berisi tentang identitas pertimbangan ya, untuk bahan pertimbangan. Di sana ada daftar riwayat hidup, ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah, ada surat kelakuan baik ya dari keterangan dokter, dan pokoknya masih banyak lagi di sana itu di lampiran. Dan berikutnya itu kita langsung ada salam penutup ya, ada penutup dan salam penutup. Di sana ucapan terima kasih ya kepada perusahaan tersebut, dan semoga surat ini diterima ya sebagaimana mestinya. Dan terakhir itu ada
salam hormat ya atau salam penutup, dan terus ada tanda tangan dan nama lengkap. Nah, jadi kurang lebih ini contoh atau format surat lamaran kerja, dan adik-adik entar bisa buat contohnya. Nah sekarang kita ke tata bahasaannya. Oke, kita sekarang ke tata. Adik-adik, sekarang kita lanjut ya. Kita ke kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Nah, di sini ada 5 ya. Jadi kurang lebih ada 5, yaitu kebahasaan surat lamaran kerja. Karena surat lamaran kerja itu adalah termasuk ke dalam surat resmi. Nah, yang pastinya dia ada tata caranya gimana sih kita membuat surat lamaran kerja tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu dia menggunakan bahasa yang baik dan benar atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Jadi mulai dari ketatabahasaannya, penulisannya, semua itu harus sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Jadi benar-benar harus baku dan nggak boleh ada bahasa daerah atau bahasa asing di sana. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia ya sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Jadi bahasanya itu jangan bertele-tele. Jadi benar-benar kita to the point di sana karena kita harus sesuai dengan sistematikanya tadi. Nah ikuti sistematikanya itu. Jadi jangan kita banyak basa-basi di sana karena ini beda, bukan menulis surat pribadi yang banyak basa-basinya, tapi ini langsung to the point saja ya adik-adik ya. Dan yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang sopan. Nah yang pastinya karena ini dia resmi, jadi kita nggak boleh ada isinya itu kata-kata kasar ya atau kata-kata memohon atau meminta. Nah itu nggak boleh, jadi benar-benar kata-katanya harus sopan di sana. Dan yang keempat, tulisannya pastinya harus rapi, bersih, dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, terus suratnya harus jelas. Nah tadi ya yang Kak Uwe jelaskan, sistematika semuanya itu dari 9 tadi harus ada di surat lamaran kerja. Oke adik, sekarang kita pembahasan berikut. Oke adik, sekarang kita ke materi surat dapat dibuat berdasarkan informasi sebagai berikut. Jadi pada saat kita menulis surat lamaran kerja itu ada informasinya, ada berdasarkan iklan, informasi dari seseorang, pengumuman resmi atau inisiatif sendiri. Nah, jadi pada saat kita membuat surat lamaran kerja, itu terkadang setelah kita melihat atau membaca surat kabar, nah di situ ada lowongan pekerjaan. Jadi kita buatlah surat lamaran kerja itu, jadi itu disebut berdasarkan iklan. Kalau berdasarkan iklan, berarti jangan lupa tulis nama surat kabarnya ya, dan informasi dari seseorang. Jadi informasi dari keluarga atau mungkin dari teman terdekat. Dan pengumuman resmi ya, atau kita baca di lowongan pekerjaan di kantor atau juga di televisi atau mungkin di radio, itu pengumuman resmi. Dan yang terakhir, nah ini inisiatif sendiri. Jadi kita pengen melamar ya atau ingin melamar ke suatu perusahaan tersebut, tapi kita berdasarkan inisiatif sendiri atau kita coba-coba di sana, ternyata diterima gitu. Nah jadi ini berdasarkan inisiatif sendiri. Dan yang pastinya tetap ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat kita menulis surat lamaran kerja adik-adik. Jadi itu adalah mengenai surat lamaran kerja ya. Dan oke adik-adik, jadi sampai sini dulu ya untuk materi kita hari ini, menulis surat lamaran kerja. Yang pastinya tetap semangat dan tonton terus video Kak Uwe, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kak Uwe tunggu ya. Dan pastinya ketemu lagi ntar dengan video-video terbaru Kak Uwe itu mengenai materi bahasa Indonesia khususnya. Yang pasti tetap semangat dan semoga yang Kak Uwe paparkan tadi bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya. Dan jangan lupa untuk belajar dan saatnya belajar di masa pandemi ini, dan pastinya tetap semangat. Oke, Kak Uwe ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.